Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet yang Kembali. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Krak, krak. Bunyi itu muncul dari arah ranjang, pelan pada awalnya, kemudian terdengar jelas seperti orang yang menggeser sesuatu. Ya, sakit lagi. Lia memegangi dada sambil merunduk. Nafasnya tersendat, urat di leher menegang. Farel berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Bu, ibu kenapa lagi, Bu? Tadi sudah tenang. Lia tidak mampu menjawab. Bibirnya bergerak tanpa suara. Cairan merah mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke lantai dan membentuk garis tipis yang terlihat jelas di bawah cahaya lampu redup. Bari mendekat. Tahan sebentar, aku ada di sini. Lia membuka mata sebentar, pandangannya gelap, hanya bergerak mencari arah suara. Bola matanya seperti kehilangan arah, kelopak matanya tiba-tiba menutup rapat ketika gelombang sakit datang menyerang. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke kasur. Brak, perutnya menonjol dari sisi kanan, lalu menurun ke kiri, seperti ada benda panjang menyusuri bagian dalam tubuh. Farel menutup mulut dengan telapak tangan. Dadanya terasa sesak melihat gerakan yang tidak seharusnya ada pada perut manusia hidup. Bu, kenapa bisa begitu? Suara Farel gemetar. Lia mengerang, lalu tubuhnya tersentak. Dengusan keras keluar dari kerongkongan. Cahaya lampu bergetar akibat angin yang tidak jelas asalnya. Udara kamar terasa padat. Bari meraba pergelangan tangan istrinya, kulitnya dingin, tetapi dadanya naik turun cepat. Tenang dulu, tunggu sebentar, kamu harus tenang. Aku akan coba bantu. Ia menempelkan telapak di bagian atas perut Lia, berharap bisa meredakan sesuatu yang menekan dari dalam. Jangan sentuh dulu ya. Farel mengambil langkah kecil ke belakang, hatinya kacau. Tidak ingin menyaksikan ibunya kesakitan, tetapi juga takut melihat apa yang terjadi jika ayahnya melanjutkan sentuhan itu. Bari menutup mata dan membaca doa yang dulu sering ia gunakan untuk menolong warga yang datang tengah malam dengan tubuh penuh luka akibat serangan gaib. Suaranya rendah, meluncur dengan nafas yang biasa menenangkan banyak orang. Namun begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Lia justru memekik. Tubuhnya melenting, punggungnya melengkung tinggi, perutnya menegang keras hingga kulit di bawah pusar tampak ditarik dari sisi dalam. Lia meraih bantal dan mencakarnya sampai kain robek. Darah dari ujung kukunya menodai sarung bantal. Pandangan Bari goyah, kata-kata yang baru ia ucapkan menggantung di udara dan tidak membawa pengaruh apapun kecuali menambah rasa sakit pada wanita yang ia cintai. Di detik di mana ia ingin menghentikan seluruh upaya, tetapi nuraninya menahannya. Lia, sabar sebentar. Tubuh Lia bergetar, cairan merah mengalir lagi dari hidung. Dentuman halus terdengar di pojok kamar, seperti ada benda kecil jatuh, tetapi tidak ada apapun di lantai. Farel menelan ludah. Ayah, ini bukan sakit biasa, ibu seperti diserang. Bari tahu itu, ia tidak pernah buta terhadap hal-hal yang menyerang lewat jalur yang tidak bisa dipahami oleh orang umum. Semua yang pernah ia tangkal dari tubuh orang lain menjadi bayangan di benaknya. Setiap warga yang datang dengan wajah pucat dan tubuh panas, selalu ia tolong tanpa imbalan. Ia menyangka semua itu selesai begitu ia menyentuh mereka, nyatanya tidak. Ada aliran hitam yang mengikuti perbuatannya dan kini mengendap dalam tubuh istrinya. Farel, ambil air minum, pinta Bari tanpa menatap anaknya. Suaranya goyah. Farel ragu, tapi akhirnya mengangguk dan keluar kamar. Setiap langkah terasa berat. Lorong rumah yang biasanya hangat berubah sunyi. Angin kecil menyisir dinding, tapi sumbernya tidak jelas.
Ketika ia membuka lemari dapur, gelas di dalamnya bergetar sedikit, membuatnya cemas. Ia kembali ke kamar membawa air minum. "Ayah, ini." Barry mencoba memiringkan tubuh Lia sedikit. "Minum pelan-pelan." Ia mendekatkan gelas ke bibir istrinya. Begitu air menyentuh bibir Lia, dadanya terangkat keras. Ia tersedak dalam batuk. Air bercampur darah muncrat ke depan, membasahi lengan Barry. Farel tersentak mundur. "Ya Tuhan." Barry tetap berusaha menahan kepala istrinya. "Lia, jangan paksa berbicara, tenang dulu." Akan tetapi Lia tidak mendengar. Bola matanya bergerak liar. Dari tenggorokannya keluar suara seperti orang menahan sesuatu yang tidak ingin keluar. Barry melihat lehernya bergelombang. Lapisan kulit di bawah rahang bergerak naik turun. Udara kamar berputar pelan. Bau anyir memenuhi ruangan, menyengat hidung. Setiap kali Barry mendekat, aroma itu semakin menusuk. Farel menutup hidung tetapi tetap tidak mau pergi. "Ayah, hentikan. Ayah malah buat ibu tersiksa." Barry menggeleng. "Aku coba membantu, dia butuh ini." "Tidak ya, sejak ayah sentuh tadi, tubuh ibu justru berubah tambah parah." Kata-kata itu menusuk Barry lebih dalam daripada apapun. Ia ingin menyangkal tetapi kenyataannya memang begitu. Jari tangannya bergetar saat melepas dagu istrinya. Ia mundur perlahan. Lia merosot kembali ke bantal. Mulut terbuka sedikit, nafasnya berat. Dadanya naik turun seperti mesin tua yang dipaksa bekerja. Tangannya menelusuri perutnya sendiri, meraba bagian yang tampak mengganjal. Farel mendekat. "Bu, ibu ingat sama aku tidak?" Lia menatap Farel sebentar, tatapannya tidak tajam, tapi masih mencoba kembali mengenali. Sudut bibirnya bergerak seolah ingin tersenyum, namun langsung patah ketika rasa sakit lainnya menyerang. Tok tok tok. Suara halus muncul dari bawah ranjang, bukan suara kayu, lebih seperti gulungan kecil memukul lantai. Farel membeku. "Ayah, itu apa?" Barry mencoba menelaah suara itu, namun sebelum ia menjawab, tubuh Lia terdorong ke sisi kiri ranjang. Bagian bawah perutnya mendorong keluar, membuat kulit tampak meregang keras. Farel berlari ke sisi ranjang, memegang tangan ibunya. Bu, tahan." Lia memejam, dari celah bibirnya keluar darah segar. Tangannya yang mencengkeram lengan Farel meninggalkan bekas lebam. Barry tidak tahan melihat semua itu. Ia menunduk, kedua tangan menutup wajah. Dalam hatinya ia tahu akar semua ini bukanlah penyakit yang bisa dijelaskan. Ia tidak sekedar mencari jalan keluar bagi Lia, tetapi mencari jalan keluar bagi dirinya yang selama ini merasa mampu menghalau apapun. Saat ia menolong orang lain, tubuhnya selalu terasa ringan. Sorot mata warga yang sembuh membuatnya bangga, namun ketika bayangan gelap itu kembali, ia tidak pernah memikirkan tempatnya berlabuh. Sumber masalahnya bukan warga yang ia tolong, melainkan dirinya sendiri. "Maafkan aku," gumam Barry. Lia mendadak mengangkat kepala dan muntah. Kali ini cairan yang keluar tidak hanya darah. Ada lendir pekat menetes dari bibir hingga dagu. Farel hampir menjatuhkan tubuhnya saking terkejutnya. Dadanya naik turun cepat, ranjang bergetar halus. "Ya, kita harus bawa ibu pergi. Kita tidak bisa diam di sini." Barry terkulai. "Ayah masih bisa coba lagi." "Tidak, setiap ayah coba kondisinya berubah lebih buruk." Farel menatap wajah ayahnya. "Ayah harus berhenti, kita butuh orang lain." Barry menahan nafas. "Farel, lihat perut ibu." Farel menunjuk tonjolan di sisi kiri perut Lia yang bergerak perlahan seperti ada sesuatu menyusuri bagian dalam. "Itu bukan sakit biasa. Ibu tidak bisa menunggu ayah yakin atau tidak yakin." Barry memalingkan wajah dari tonjolan itu, rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Lia kembali merintih. "Farel." Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Farel langsung mendekat. "Aku di sini, Bu. Ibu tenang saja. Kita cari pertolongan." Barry berdiri dengan langkah terseret, seluruh energinya seperti tercabut dari tubuh. Ia menatap istrinya yang kini lemas, lalu menatap anaknya yang berusaha kuat meski ketakutan terlihat sangat jelas. "Ayah, kalau kita tunda lagi, aku takut ibu tidak bertahan." Barry memandang perut Lia yang kini tampak menggembung, seolah ada batu besar tertanam di dalamnya. Kulit di atasnya mengencang,
dan warnanya berubah pucat. Hatinya hancur. Kita bawa sekarang. Namun sebelum mereka bergerak, Lia tiba-tiba memekik begitu keras hingga suara itu mengguncang seluruh ruangan. Tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Cairan merah mengguncang seluruh ruangan. Tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Cairan merah muncrat dari mulutnya. Helaan nafasnya tersengal. Barry dan Farel berlari ke sisinya. "Bu, ibu dengar aku." Farel menepuk pipi ibunya sambil menangis. Lia menggigil. Mata terbuka separuh, seolah melihat sesuatu di langit-langit. Dadanya bergerak cepat, perutnya terdorong ke atas seperti ada dorongan kuat dari dalam. Barry menggenggam tangan istrinya. "Lia, tahan sebentar." Lia mendesak keras dan ambruk, seluruh tubuhnya lunglai. Farel menjerit, "Bu!" Barry meraba leher istrinya dan merasakan denyut hidup yang tersisa, namun sangat lemah. Ketika Lia terbaring tidak berdaya, suara dari bawah ranjang berhenti. Udara seolah menahan segala gerak. Dalam benak Farel hanya ada satu pikiran, ibunya harus selamat, apapun caranya. Dalam benak Barry, ada sesuatu yang lebih berat. Ia harus mengakui bahwa seluruh ini adalah akibat dari tangannya sendiri. Krak, krak. Suara gontai itu terdengar dari lantai kayu yang diinjak terburu-buru. Nafas Farel tersengal saat mengangkat tubuh ibunya. "Bu, tahan dulu ya, kita pergi sekarang," ucapnya dengan suara pecah. Lia menyerah pada genggaman itu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah dengan bercak merah yang menempel di sudut. Barry hanya berdiri mematung di dekat pintu kamar. Mata merahnya terbuka lebar, seakan tubuhnya terikat rasa takut yang tidak mampu ia sebutkan. "Ayah, geser, jangan halangi aku," kata Farel tanpa jeda. Barry tidak bergerak. "Lepas ya. Kalau ayah tetap mau coba, ibu cuma tambah sakit." Barry menunduk, jemarinya menegang dan perlahan ia mundur. Dinding kamar yang redup menyisakan garis gelap di wajahnya. Farel segera membawa Lia melewati ruang tamu. Barry mengekor di belakang tanpa suara, seperti bayangan yang kehilangan arah. Pintu rumah dibuka. Angin lembut menerpa wajah Lia yang lemah. Tubuhnya sempat tersentak kecil. Perutnya menggembung lalu menurun perlahan. Farel merapatkan pegangan di punggung ibunya. "Ayah, tolong hidupkan motor," ujarnya cepat. Barry berlari kecil menuju pekarangan. Ia menyalakan motor bebek tuanya. Getaran mesinnya memecah hening dan membuat Lia meringis tanpa suara. Farel naik duluan, memangku tubuh ibunya dengan hati-hati. "Bu, kepala ibu di bahu aku." Lia mengeluh lirih, seperti suara yang tertahan. Barry naik ke bagian depan lalu memutar gas. Getar tubuhnya terasa dari gerakan bahunya. Tidak ada kata yang keluar darinya, hanya nafas pendek dan wajah penuh rasa bersalah. Motor melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Lampu kecilnya menyapu jalan yang tampak sendu. Udara malam terasa menggigit kulit. Ranting yang menunduk di tepi jalan menggesek satu sama lain dan menimbulkan derak halus yang membuat perjalanan terasa panjang. Cahaya lampu motor menyorot perut Lia yang bergerak aneh. Seperti ada tekanan dari dalam yang berusaha mencari jalan keluar. "Farel," suara Lia pecah, hampir tidak terdengar. "Iya bu, aku di sini. Tahan sedikit lagi." Tangan Lia gemetar di atas perutnya. Jari yang memucat itu berusaha menahan rasa sakit yang tampak seperti gelombang panas di tubuhnya. Farel memeluknya dari belakang, menjaga agar tubuh ibunya tidak jatuh. Barry melirik lewat sudut mata. "Farel, kalau sakitnya makin parah, mungkin ayah bisa bantu lagi." "Tidak," Farel membentak tanpa ragu. Suara yang menggema di antara pepohonan. "Setiap ayah dekat, ibu tambah berat. Ayah lihat sendiri." Barry tercekat, genggaman di stang mengeras. "Aku cuma mau bantu." "Kalau mau bantu, ayah antar sampai pondok, itu saja." Motor melaju tanpa dialog. Hanya rinai angin dan denting kecil dari mesin panas yang terdengar. Jalan menuju pondok Kiai Besar berada cukup jauh dari rumah mereka. Semakin dekat ke sana, suasana sekitar berubah senyap. Warna gelap dari pepohonan seperti menutup langit. Beberapa kali terdengar gesekan halus, entah dari daun atau sesuatu yang bergerak di antara dahan. Farel merapatkan pelukannya pada tubuh Lia. "Bu, kita hampir sampai." Mata Lia terbuka sedikit, ada kilau gelap yang menari di balik bola matanya, seperti rasa sakit yang merangkak dari dalam tubuhnya. Sebuah helaan nafas panjang keluar, lalu tubuhnya menegang.
Perutnya membesar aneh sampai membuat jaket yang menutupi tubuhnya terangkat. Farel, ada yang bergerak. Farel menelan ludah. Aku tahu bu, ibu harus tenang. Sedikit lagi kita sampai. Bahri mencoba mempercepat laju motor. Tangan gemetar dan tubuhnya condong ke depan. Dalam diam dadanya berdegup keras. Kata-kata kiai yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu terlintas di kepalanya. Orang yang kuat menolak bahaya kadang menarik balasan ke dalam rumah sendiri. Hatinya terpelintir. Aku yang menyebabkan ini, gumam Bahri lirih, terlalu pelan untuk didengar Farel. Lia tiba-tiba menggeliat. Farel kaget dan memegang kepalanya. Ayah, lebih cepat. Bahri mengangguk tanpa bicara. Motor melesat lebih laju. Gerbang pondok terlihat dari kejauhan. Bangunan besar dengan cahaya remang di beberapa titik memberi kesan muram namun kokoh. Beberapa santri yang masih terjaga menoleh ketika mendengar suara motor mendekat. Bahri menghentikan motor tepat di halaman depan. Farel langsung turun sambil mengangkat Lia dari pangkuannya. Tolong, ibuku sakit. Dua santri berlari dan memegang tangan Farel. Bawa ke ruang tengah, ucap salah satu dengan nada tinggi. Bahri mematikan motor dan bergegas mengikuti. Langkahnya goyah saat masuk ke ruang penerimaan pondok. Cahaya lampu pijar menyorot wajah Lia yang tampak seperti kehilangan darah. Nafasnya tersengal dan sesekali perutnya mengeras seperti ada sesuatu yang menonjol dari dalam. Kiai dipanggil dulu, ujar seorang santri sebelum berlari ke arah bangunan utama. Farel meletakkan Lia di alas tipis yang sudah disiapkan. Tangan ibunya langsung mencari-cari pegangan. Farel meraih tangan itu dan memegangnya erat. Bu, aku di sini, tahan ya. Suara langkah berat terdengar. Seorang lelaki sepuh dengan sorot mata yang tajam muncul dari balik pintu. Jubah panjangnya bergerak lembut dan santri-santri menunduk hormat. Kiai, ucap Bahri lirih sambil menunduk. Kiai tidak menjawab. Tatapannya langsung menuju Lia. Sorot mata itu berubah tenang namun waspada, seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Letakkan tangan di dadanya, ujar Kiai pada Farel. Farel mengikuti perintah itu sambil menahan rasa takut. Tubuh Lia terasa panas di satu sisi dan dingin di sisi lain. Perubahan suhu itu bergerak seperti gelombang. Kiai menunduk dan tangannya berada di atas perut Lia tanpa menyentuh. Ujung jarinya menekan lembut seperti menekan perut. Lalu wajahnya berubah serius. Tidak ada kata keluar beberapa detik hingga ia menarik nafas perlahan. Ini penyakit yang tidak seharusnya melekat pada tubuhnya. Farel mengernyit. Penyakit apa Kiai? Kiai menatap Bahri. Kamu tahu jawabannya. Bahri langsung menunduk lebih dalam. Suaranya serak ketika berbicara. Saya selalu menolak hal buruk dari orang lain. Mungkin mereka kembali. Kiai hanya mengangguk pelan, seolah jawaban itu bukan hal baru baginya. Orang dengan kemampuan seperti kamu tidak boleh menyentuh anggota keluarganya saat terkena gangguan. Ada aturan yang tidak tertulis. Keluargamu tidak bisa kamu sembuhkan sendiri. Bahri menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Jadi semua ini salah saya? Tidak sepenuhnya begitu. Kamu berniat menolong banyak orang, namun ada harga yang harus dibayar. Sekarang lepaskan dulu semua usahamu. Percayakan kepada kami. Bahri menggigit bibir dan menahan rasa sesal yang menyengat. Farel menatap ayahnya tanpa bicara. Hanya ada rasa marah dan iba yang sulit dijelaskan. Farel, kata Kiai sambil menatapnya. Kamu tetap di sini. Pegang tangan ibumu sampai pengobatan dimulai. Siap Kiai. Bahri, kamu tunggu di luar. Jangan dekat. Jangan sentuh dia. Dan jangan panik, walau terdengar hal yang tidak kamu mengerti. Bahri mengangguk pelan dan berjalan mundur. Langkahnya berat, seperti tubuhnya diseret rasa bersalah. Santri mulai menyiapkan ruangan. Beberapa memasang penghalang yang dibuat dari bahan sederhana. Cahaya lampu terasa lebih hangat dan memberi kilau samar pada lantai yang mulai dikelilingi bayangan. Lia mendengung lirih, tubuhnya bergetar. Perutnya mengencang lalu bergerak seperti diusap dari dalam oleh sesuatu yang ingin keluar. Kiai menutup mata dan mulai membaca zikir dengan suara rendah namun kuat. Nada itu terasa seperti hembusan yang menekan sesuatu di tubuh Lia. Santri berkumpul sedikit menjauh ikut melantunkan zikir.
Awal Sikir terdengar biasa, hingga tiba-tiba Lia terangkat sedikit dari alas, punggungnya melengkung, mulutnya terbuka seolah menahan teriakan. Namun tidak ada suara, hanya udara panas yang keluar dari tenggorokannya. Farel menggenggam tangan ibunya lebih keras. "Bu, aku di sini, tolong bertahan." Kiai meletakkan kedua telapak tangan di atas perut Lia tanpa menempel, hanya mendekat. Tekanan yang terlihat seakan tumbuh dari ruang antara tangan Kiai dan tubuh Lia. Udara terasa berat. Perut Lia berdenyut keras, lalu sesuatu mencuat dari dalam, membentuk tonjolan memanjang yang bergerak ke arah dada. Tonjolan itu membuat kulitnya menegang. Lia menjerit, suara itu memecah ruangan. "Jangan lepaskan tangannya," perintah Kiai. Farel mengangguk meski tubuhnya gemetar hebat. Lia memuntahkan darah pekat disertai gumpalan hitam yang jatuh ke lantai. Para santri tersentak namun tetap melantunkan zikir. Cahaya lampu meredup dan bergetar seperti tertiup angin dari arah yang tidak diketahui. "Keluar!" Suara Kiai dalam dan tegas. Perut Lia menegang sekali lagi, mulutnya terbuka, rahangnya bergetar lalu sesuatu terdengar jatuh. Benda kecil berkilat jatuh dari mulutnya, bentuknya seperti pecahan logam tipis yang bengkok. Dua santri buru-buru mengangkatnya dengan selai kain. Lia memuntahkan lagi. Kali ini suara yang keluar seperti gesekan benda keras yang menyeret daging dari dalam mulut. Farel memalingkan kepala sambil tetap memegang tangan ibunya. Satu potongan logam lagi jatuh, dan lebih banyak, masing-masing mengeluarkan bunyi kecil saat menyentuh lantai. Kiai tidak berhenti membaca zikir dan ayat-ayat suci. Sesaat kemudian tubuh Lia melemas. Nafasnya panjang namun tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Matanya tertutup sempurna, seolah ia baru saja keluar dari mimpi buruk dan menemukan udara segar. Santri menarik nafas lega. Farel menunduk pada ibunya dan menempelkan kening di tangan Lia. "Bu, ibu sudah aman." Kiai berdiri dan mengusap keringat di dahinya. "Pengobatan belum selesai, ini baru awal. Beban di tubuhnya banyak, kita harus siap." Farel mengangkat wajah. "Masih ada lagi, Kiai." Kiai menatap perut Lia yang kini tampak kempis, namun ada geliat kecil di bawah kulitnya. "Kita belum tahu apa saja yang tersisa. Malam ini kita berjaga." Farel mengusap rambut ibunya pelan. Di luar ruangan, Bari berdiri dengan kepala tertunduk. Ia mendengar semua teriakan Lia sejak awal. Setiap detik terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia tahu satu hal, apapun yang keluar dari tubuh istrinya, sebagian besar berasal dari dirinya sendiri. Tok, tok, tok. Bunyi halus itu terdengar dari bagian dalam tubuh Lia, seolah sesuatu mengetuk dari balik kulit. Farel tersentak dan menoleh cepat ke arah ibunya. "Kiai, suaranya terdengar lagi," ucap Farel dengan suara menegang. Kiai mendekat sambil memejamkan mata sebentar. "Kita mulai sekarang. Tolong kunci pintu, tidak boleh ada yang masuk." Santri terpilih menutup daun pintu dan memalangnya dari dalam. Ruangan langsung terasa lebih sempit. Lampu pijar yang menggantung di tengah ruangan bergetar pelan, memunculkan bayangan panjang di dinding. Lia masih tidak sadarkan diri, nafas pendek, kulit pucat, rambut berantakan menempel di pelipisnya. Perut yang sebelumnya meredah kini menggembung perlahan, menonjol dari satu titik, lalu mengalir ke titik lain seperti gelombang yang berputar di bawah kulit. "Siapkan kain dan air." Santri mengumpulkan perkakas sederhana. Tidak ada alat tulis, yang ada hanya kain putih, mangkuk logam berisi air, dan beberapa lembar daun yang sudah direndam. Cahaya lampu memantul tipis pada mangkuk air dan menebarkan pantulan samar ke langit-langit. Perut Lia kembali mengeras, lalu sesuatu bergerak cepat di dalamnya, seperti ada hewan kecil yang berlari di bawah kulit. Farel sontak saja meraih tangan ibunya. "Bu, tolong bertahan." Tubuh Lia merespon bukan dengan kata, tetapi dengan hentakan. Baunya terangkat tiba-tiba, punggung menegang, jari-jari kuku membentuk cakar, mata tetap tertutup. Kiai mengangguk kepada dua santri. "Pegang pundaknya, jangan sampai terangkat." Dua santri memegang bahu Lia. Getaran mulai merambat dari tubuhnya ke lantai. Suaranya berubah menjadi dengusan rendah yang tidak berasal dari tenggorokannya. Lebih mirip udara berdesak
yang dipaksa keluar dari tubuh. Farel, tetap di sampingnya. Tapi jangan sentuh selain tangannya, dadanya jangan disentuh. Farel mengangguk cepat, ia memeluk tangan ibunya sekuat mungkin. Seolah itu satu-satunya hal yang membuat Lia tetap berada di dunia nyata. Perut Lia tiba-tiba kencang dan terdengar bunyi keras seperti tulang yang terkena dari dalam. Krek. Santri terkejut. Salah satu mundur sedikit, tapi Kiai menggeleng tegas. Tetap di posisi, jangan lepas. Suara nafas Lia berubah. Setiap helaan seperti ada udara yang tersedot sekaligus dipaksa keluar. Tubuhnya melengkung. Kedua kakinya menendang udara seolah menolak sesuatu yang bergerak di dalam perut. Kiai menempelkan telapak tangannya di atas perut Lia tanpa menyentuh kulitnya. Ia menutup mata lalu mulai membaca doa dengan suara rendah namun intens. Suara itu tidak keras, tetapi seluruh ruangan merasakan getarannya, seperti angin halus yang mendorong dari segala arah tanpa membuat apapun bergerak. Tiba-tiba seluruh tubuh Lia terangkat beberapa sentimeter. Santri yang memegang pundaknya terdorong mundur namun tetap bertahan. Farel membeku. Kiai, kulitnya bergerak. Kulit perut Lia benar-benar bergerak. Ada tonjolan cepat yang melintas dari sisi kanan ke kiri lalu berhenti di tengah. Kulitnya berdenyut kuat, lalu jatuh datar sebelum naik lagi. Kiai membuka mata. Penyakit pertama sudah mendekat, siapkan kain. Salah satu santri mendekat sambil membawa kain putih, tangannya gemetar, namun ia menahan nafas dan menunggu instruksi berikutnya. Mulut Lia terbuka perlahan, rahangnya terdorong dari dalam. Suara retakan halus terdengar dari sendi rahang, membuat semua orang terdiam. Udara di ruangan terasa tebal, perutnya kembali membengkak lalu mengempis seperti ditarik dari dalam tubuh. Gelombang itu bergerak naik ke bagian dada lalu ke leher. Farel menelan ludah. Ayah, tolong kuatkan ibu. Bahri yang berdiri jauh di sudut ruangan hanya menunduk. Air mata menetes satu-satu. Maafkan aku Farel. Kiai mengangkat tangan. Fokus, prosesnya dimulai. Mulut Lia tiba-tiba terbuka lebar, jauh lebih lebar daripada yang normal. Rahangnya melonggar dan suara nafasnya berubah menjadi hembusan yang memaksa udara keluar. Dari tenggorokannya terdengar bunyi kasar seperti benda keras diseret melewati daging. Santri yang memegang kain merapatkan posisinya. Farel menggenggam tangan ibunya semakin erat. Dari mulut Lia muncullah ujung benda tajam yang tampak berkilat terkena cahaya lampu. Ujung itu panjang dan runcing. Kiai menggerakkan jarinya seperti mengarahkan sesuatu yang tidak terlihat. Benda itu perlahan terdorong keluar. Paku besi keluar dari mulut Lia sepanjang telapak tangan. Ujungnya bengkok, seolah sudah ditanam lama di dalam tempat yang tidak seharusnya. Farel menahan nafas. Astaga. Kiai mengangguk kepada santri. Ambil. Santri mengambil paku itu dengan kain. Begitu menyentuh permukaan paku, ia terkejut. Panas Kiai. Simpan di mangkuk, jangan disentuh kulit. Santri memasukkan paku tersebut ke dalam mangkuk dan air di dalamnya langsung beriak kecil. Seolah benda itu membawa tekanan yang tidak terlihat. Tubuh Lia tidak mendapat waktu beristirahat. Seketika perutnya bergerak lagi. Gelombang kedua muncul. Tonjolan merambat dari bawah tulang rusuk menuju pangkal leher. Mulutnya terbuka lagi, dan kali ini benda yang keluar lebih panjang dan tajam. Sebuah kawat berkarat melintir dari dalam mulutnya seperti ular yang dipaksa keluar dari sarangnya. Santri yang memegang kawat itu hampir menjatuhkannya karena ujungnya tersangkut di gigi Lia. Kiai menepuk pundaknya. Fokus, jangan takut. Farel merasa jari ibunya meremas tangannya meski Lia tidak sadar. Sentuhan itu membuat tubuhnya gemetar. Bahri maju satu langkah. Kiai, kalau proses ini gagal bagaimana? Kiai menatapnya sebentar. Tidak boleh gagal. Hanya itu jawabannya. Gelombang berikutnya muncul. Tubuh Lia terangkat lebih tinggi. Punggungnya melengkung. Kaki menendang keras. Dua santri kini harus memegangi kedua kakinya agar tidak melukai dirinya sendiri. Dari mulut Lia keluar suara serak dan getar rendah yang membuat bulu tengkuk berdiri. Kulit dadanya bergerak,
menonjol seperti ada benda besar yang berputar di dalam. Tekanannya mengalir dari dada turun ke perut, lalu naik lagi ke leher. Kiai mendekatkan kedua tangannya ke arah leher Lia dan menggerakkannya perlahan. Gerakan itu membuat benda di dalam tubuh Lia terdorong ke atas lebih cepat. Mulut Lia terbuka, tidak ada suara, hanya sebuah benda tajam yang muncul pelan dari tenggorokannya. Serpihan logam tipis sepanjang setengah telapak tangan keluar sambil membuat suara gesekan yang keras. Santri ketakutan. Salah satu hampir mundur, namun Kiai menatapnya dan ia langsung kembali memegang posisi. "Belum selesai," ujar Kiai. Getaran dari tubuh Lia makin kuat, cahaya lampu meredup lalu terang lagi. Udara di ruangan seperti bergerak tanpa arah. Gelombang keempat datang, kali ini lebih berat. Lia mengangkat tubuhnya lagi, ototnya menegang ekstrim, jari-jari kaku, seolah tubuhnya menolak masuk kegelapan lebih dalam. Mulut Lia kembali menganga. Farel menoleh cepat dan nyaris melepaskan tangan ibunya ketika benda besar muncul. Paku lebih besar, panjang, hampir sejengkal dengan ujung hitam pekat, terdorong keluar dari mulut Lia. Ujungnya mencuat dulu, kemudian bagian badannya menyusul perlahan seperti keluarnya tombak berkarat dari saluran sempit. Santri terbelalak. Salah satu menutup mulut menahan muntah. "Angkat," perintah Kiai. Dua santri memegang kain dengan dua lapis, mengangkat paku itu perlahan. Begitu paku keluar seluruhnya, tubuh Lia jatuh lemas dan mengeluarkan helaan nafas panjang yang terdengar seperti akhir dari pertarungan panjang. Paku itu berat, lebih berat dari ukuran normal. Santri memasukkannya ke dalam mangkuk. Air di dalam mangkuk bergejolak kuat lalu diam. Kiai turun tangan langsung. Ia mengusap dada Lia tanpa menyentuh kulit, hanya mengikuti garis nafas. Wajah Lia kini lebih tenang. Perutnya tidak bergerak lagi. Kulitnya yang tadi pucat mulai mendapatkan warna samar. Farel menempelkan telapak tangannya ke pipi ibunya. "Bu, tolong bangun." Lia tidak membuka mata, namun nafasnya jauh lebih teratur. Dada naik turun perlahan. Tidak ada lagi tonjolan dalam perut. Kiai duduk kelelahan. "Kalau sedikit terlambat, jantungnya tidak bertahan." Farel memandang ayahnya. "Ayah, dengar." Bari maju dan berlutut di samping istrinya. Air matanya mengalir tanpa ia tahan. "Maafkan aku, Lia. Semua ini gara-gara aku." Kiai menatap Bari. "Kesalahan sudah terjadi, tapi keluarga bisa pulih. Jangan ulangi peranmu yang lama. Kamu bukan tameng untuk semua orang. Kamu manusia." Bari menutup wajah dengan kedua tangan. Farel memeluk Bari dengan tangan gemetar. "Ayah, nanti saja menyesal. Sekarang kita jaga ibu." Di atas alas tipis Lia tertidur tenang. Nafas lembut keluar dari bibirnya. Tubuhnya tidak lagi disiksa guncangan atau tekanan tidak terlihat. Ruangan terasa damai setelah badai panjang. Namun Kiai menatap mangkuk yang berisi benda-benda tajam itu dan berkata pelan, hampir seperti gumaman, namun cukup jelas untuk didengar dua santri terdekat. "Yang keluar baru bagian permukaan. Kita belum tahu siapa yang mengirim semua ini dan seberapa dalam mereka ingin mencabut nyawanya." Getaran kecil itu muncul dari sudut ranjang bambu. Lia membuka mata sedikit dan menarik nafas pelan. "Farel, kamu di situ?" "Masih di sini, Bu. Minum dulu," jawab Farel sambil menyodorkan gelas. Lia menahan tepi ranjang, berusaha bangkit tanpa tergesa. Tangannya belum stabil, tapi ada cahaya hidup yang perlahan kembali ke wajahnya. Bari berdiri di dekat pintu, tubuhnya tegak, tapi sorot matanya selalu khawatir. "Jangan memaksakan," ucap Bari. "Aku cuma mau duduk." Kiai masuk tanpa suara keras. Pintu bambu bergeser ringan dan bayangannya melintas perlahan. Ia duduk di dekat kaki Lia, memandang Lia dari kepala sampai ujung jari. Kondisinya mulai pulih, tapi ada jejak yang belum hilang sepenuhnya. Farel spontan menoleh. "Jejak apa, Yai?" "Jejak dari serangan panjang. Itu bukan kiriman biasa. Ada lapisan yang menumpuk, tubuh dari semua beban yang dulu pernah ditahan Bari." Bari mengedip perlahan, seperti baru terkena hantaman yang tidak terlihat.
Jadi semua yang pernah datang meminta tolong semua itu balik ke Lia? Tidak semuanya, namun yang menumpuk sudah cukup membuat tubuhnya kewalahan, jawab Kiai sambil meraba nadi Lia. Setiap kali kamu membantu orang, ada sisa yang tidak ikut pergi, sedikit demi sedikit menempel. Lia menunduk. Kalau begitu ini salah siapa? Pertanyaan itu membuat udara jadi berat. Bari mengambil langkah kecil mendekat. Salahku. Aku merasa bisa menahan semuanya. Tidak pernah terpikir kalau dampaknya ke rumah. Kiai mengangguk pelan. Seorang penyembuh tidak selalu mampu melindungi keluarganya dari efek yang sama. Itulah alasan kenapa orang sepertimu perlu batasan. Bari menunduk dalam. Saya minta maaf, katanya, tapi suaranya terdengar lebih seperti pernyataan penyesalan pada dirinya sendiri. Lia menyentuh punggung tangan Bari. Sudahlah, yang penting aku masih di sini. Sentuhan itu seperti mengikis sedikit beban, tapi tidak sepenuhnya hilang. Santri yang sejak tadi berjaga datang membawa kain hangat, dan Lia menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya terlihat tidak setegang sebelumnya. Kiai berdiri menatap sambil membenarkan surbannya. Pemulihan akan berlangsung beberapa waktu, tapi tetap ada satu hal yang perlu kamu dengar, Bari. Apa itu, Yai? Kalau kamu kembali menerima permintaan dari orang luar, jejak yang sudah kami keluarkan bisa kembali. Mungkin bukan pada Lia, mungkin pada kamu, mungkin pada tempatmu. Tidak ada yang bisa memastikan arah datangnya. Bari menelan ludah dengan susah payah. Kalau begitu saya berhenti. Tidak menerima siapapun. Cukup semua ini tidak boleh terulang. Kiai memberi tatapan tenang, seperti sedang menilai kekuatan tekad Bari. Keputusanmu tepat. Kalau ingin hidupmu kembali seimbang, lepaskan pekerjaan itu. Jangan tergoda, bahkan jika orang datang dengan tangisan. Bari mengangguk pelan. Saya akan kembali ke becak. Itu satu-satunya yang aman. Kiai menepuk bahu Bari. Pulihkan tenagamu dulu. Ambil waktu beberapa hari. Setelah itu boleh pulang. Langit terlihat pucat ketika mereka meninggalkan pondok. Angin sejuk menerpa wajah Lia yang duduk di boncengan. Lebih stabil dari sebelumnya, Farel menjaga punggung ibunya agar tidak terhantam guncangan jalan. Bari mengendarai motor dengan hati-hati. Setiap meter terasa seperti bagian dari perjalanan pulang yang tidak sekadar pulang. Rumah mereka terlihat tenang dari luar, tidak ada perubahan besar, hanya udara yang seolah enggan bergerak. Farel membantu Lia masuk dan menuntunnya ke kamar. Kalau ibu lelah, bilang. Aku cuma ingin tidur di tempat sendiri, jawab Lia sambil tersenyum tipis. Bari duduk di kursi ruang tengah. Kursi itu dulu sering ia gunakan untuk pulang larut setelah mengobati orang. Kini rasanya jadi benda asing, seperti peninggalan dari masa yang ingin ia tutup rapat. Ia memegang kepalanya. Aku benar-benar sudah berhenti. Bagus begitu, saut Lia dari kamar. Suaranya pelan tapi mantap. Kita sudah cukup. Malam turun perlahan, lampu ruang depan menyala redup. Bari duduk sambil menatap pintu kayu yang terbuka sedikit. Farel tertidur di ruang samping setelah memastikan ibunya nyaman. Lia berbaring menghadap jendela, nafasnya lebih stabil. Dalam diam, terdengar suara kecil dari pintu. Sangat halus, seperti logam ringan terkena angin. Bari bangun dan mendekat. Dapur terlihat seperti biasa. Piring tersusun rapi, sendok dan garpu tidak bergerak. Tidak ada yang janggal, suara itu hilang begitu saja. Ia kembali ke ruang depan tidak lebih dari beberapa langkah, telinganya menangkap suara lain. Bari berhenti mencari sumbernya. Akan tetapi suara itu hilang sebelum ia menemukan jawabannya. Ia menarik nafas panjang. Tidak, ini hanya sisa kekhawatiran. Namun bayang kecil yang bergerak di sudut dinding seakan menyangkal pikirannya. Gerakan itu tidak panjang, hanya semacam garis gelap yang melintas dari lantai ke sisi meja. Bari mendekat tapi yang tertinggal hanya dingin menusuk. Ia kembali duduk menutup mata, menenangkan diri. Di kamar Lia terbangun oleh mimpi yang membuatnya gelisah. Farel tersentak dan segera meraih tangan ibunya. Ada apa, Bu? Aku lihat benda itu lagi, yang keluar dari tubuhku. Farel memeluknya sebentar.
Itu cuma bayangan saja mungkin, Bu. Lia mengusap wajahnya. Tapi rasanya nyata. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang belum sempurna. Lia sudah bisa berdiri lebih lama dan berjalan tanpa bantuan. Bahri memperbaiki becaknya yang lama tidak tersentuh. Farel membantu mengencangkan baut-baut yang longgar. Kalau sudah siap narik penumpang lagi, bilang ke aku ya, Pak. Sebentar lagi, masih perlu bereskan beberapa hal. Udara pagi terasa lembut, burung-burung berlalu rendah. Aroma rumput basah dari halaman tetangga tercium samar. Bahri menunduk, mengelus sadel becak yang sudah mulai retak di ujungnya. Saat itu suara langkah menghampiri. Ada yang bisa bantu? Tanya seorang dari belakang. Bahri menoleh seorang lelaki berdiri dengan wajah tidak dikenal. Perawakannya kurus, jaket kusam menggantung di bahu, tangannya memegang bungkusan kecil yang dibalut kertas coklat. Ini titipan, ucap lelaki itu. Untuk siapa? Untukmu. Bahri hendak bertanya tapi lelaki itu sudah melangkah cepat menuju gang dan menghilang sebelum sempat dikenali. Langkahnya seperti ditelan udara, tidak meninggalkan gema. Bahri menatap bungkusan itu. Ukurannya sebesar kepalan tangan, ringan, tidak berbau. Kertasnya sedikit berdebu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka mata perlahan. Isinya satu paku pendek, warnanya gelap, seperti pernah disimpan di tempat lembab. Bahri berdiri kaku, tangannya mengeras memegang kertas bungkus. Farel muncul dari belakang becak. Pak, itu apa? Bahri menatap paku itu dengan sorot yang tidak bisa disembunyikan. Bukan apa-apa. Mulai saat itu Bahri memutuskan untuk pindah tempat. Dia merantau membawa anak-anaknya, sudah tidak peduli dengan rumahnya lagi. Bagi Bahri, yang paling penting itu keluarganya selamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.